Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengukur menggunakan dial gauge atau DTI, dial test indicator. Ya. Sebelum kita ke pengukurannya, kita mengenal dulu komponen-komponennya daripada dial indicator atau DTI. Nah, yang pertama ini penyangga. Ini dua penyangga ya. Ini gauge beam lock atau penguncinya. Ini pengunci. Yang ini magnetic base ya. Nah, kalau kita putar ke kiri, ini ada tombolnya. Berarti dia mengunci sehingga dia tidak bergerak ya. Kalau kita off-kan, ini bisa kita angkat seperti ini. Ya. Baik, kita ke komponen-komponen utama daripada dial indikator. Nah, dial indikator ini ketelitiannya itu 0,01 mm. Ini bagian-bagian utamanya adalah ini jarum panjang. Apabila bergerak satu strip berarti bernilai 0,01 mm. Sedangkan jarum pendek kalau bergerak satu strip berarti bernilai 1 mm. Ini outeringnya untuk mengkalibrasi apabila kita akan melakukan pengukuran baik itu keolengan ataupun kerataan suatu benda, maka ini diputar ke 0 ya, seperti ini. Nah, ini stemnya, ini spindle dengan sensornya ya. Apabila menyentuh benda kerja maka dia akan berputar ke kanan, tapi kalau misalkan bendanya cekung maka dia berputar berlawanan jarum jam. Ini penguncinya, ini premnya ya, ini prem. Nah, ini tempat nanti menempelkan di gauge beam locknya ya. Apabila kita akan mengukuran, ini nanti dipasangkan ke gauge beam lock pengunci, baru kita melakukan pengukuran. Nah, kita setting, kalau misalkan melakukan pengukuran kita setting ke 0 seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, apabila jarum panjang bergerak satu putaran, maka jarum pendek bergerak satu strip, maka bernilai 1. Misalkan kalau lebih beda satu putaran ya, kita tinggal tambahkan 1 tambah berapa. Contoh, ini nanti satu putaran maka ini bergerak satu strip jarum pendek. Kita contoh, kita tekan seperti ini. Terus tekan, maka perhatikan jarum pendek akan bergerak satu strip. Nah, ya kan? Jarum pendek bergerak satu strip maka bernilai 1 ya. Nah, kalau misalkan lebih seperti kayak gini, lebih dari 1, berarti tinggal tambahkan 1 tambah berapa, 1 tambah 0,05. Nah, itu nilainya, nilai pengukurannya. Baik, kita sudah mengenal komponen-komponen utamanya. Nah, sekarang fungsi daripada dial indikator. Yang pertama adalah untuk mengukur kerataan atau kebulatan permukaan benda. Nah, yang kedua untuk mengukur keolengan atau run out benda yang berputar ya, benda yang putar. Yang ketiga yaitu mengukur backlash ya, atau kekocakan antara roda gigi yang berputar. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengukur keolengan pelek sepeda motor Beat menggunakan DTI atau dial indikator. Nah, sebelum kita ke pengukuran, kita setting dulu dial indikatornya. Kita atur gauge beam locknya atau penguncinya. Nah, kita pasangkan alatnya seperti ini. Dial indikatornya kita pasangkan seperti ini ya. Terus kita kunci gauge beam locknya seperti ini. Terus ini kita kunci ya, kita putar ini, magnetiknya kita kunci. Ini kita kunci biar tidak bergerak ya, kita kunci, tidak bergerak. Nah, untuk memudahkan pengukuran, kita kasih tanda peleknya ya. Misalkan kasih tanda seperti ini.
Ini patokan kita nanti berhenti di sini satu putaran, ya. Bisa kasih patokan apa aja, misalkan bisa kapur, bisa tip X, ya. Ini patokan seperti itu. Nah, setelah itu kita setting dial indikatornya, ya. Jadi setelah kita setting jarum panjangnya di 0, ya, untuk melakukan pengukuran. Terus ini sudah peleknya udah kita tandain, ya. Udah kita tandain seperti itu, nih, untuk mempermudah kita bahwa nanti berputar satu putaran. Terus yang kedua, jarum pendek ini, ya, usahakan di angka 1 atau dia bergerak satu putaran menempel di peleknya untuk memastikan bahwa sensor ini, ya, atau spindle ini nempel ke peleknya. Setelah itu kita akan melakukan pemutaran. Nanti kalau dia berputar ke kanan berarti permukaan benda itu adalah cembung. Tapi kalau misalkan dia berputar ke kiri atau berlawanan jarum jam berarti permukaan benda itu cekung. Kita buktikan, kita putar untuk mengukur keolengan pelek sepeda motor, ya. Kita putar, setelah pas di 0, ya, jarumnya kita putar. Bergerak kemana dia? Lihat pergerakan jarum panjang ke angka 4, terus lagi 8, terus satu putaran, ya, 8, masih 8. Ingat tanda tadi, ya, tanda, terus 8, nol lagi, ini 8, ya, simpangan terjauhnya 8, itu masih 6. Nanti kita cari atau nilai simpangan terjauhnya. Tadi baru 8, ya, simpangan terjauhnya. Terus sampai satu putaran penuh masih di 8. Terus masih 8. Nah, dia bergerak ke kiri malah, ya. Ke kiri juga hampir 8, ya. Kiri 8. Terus sampai di ujung tanda tadi yang kita kasih selatip. Nah, ya. Dia ke 0 lagi, ya. Nah, tadi ke kiri 8 simpangan, ya, ke kanan 8. Nanti kita tinggal jumlahkan 8 tambah 8 16 dibagi 2 8. Berarti keolengannya pelek motor beat ini adalah 0,08. Jadi kesimpulannya pelek ini masih bagus atau masih layak digunakan, ya. Nah, mungkin itu saja untuk pengenalan komponen dan pengukuran keolengan menggunakan DTI dial test indikator atau dial gig. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.